Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi teman-teman peserta training dan teman-teman trainer. Semoga teman-teman sehat selalu dan masih semangat dalam mengikuti training pada pagi hari ini. Trainingnya kita mulai sekarang aja ya, sambil nunggu teman-teman yang lain juga. Training hari ini akan melanjutkan pembahasan tentang PHP dan Laravel yang versi dasar yang nanti akan dibawakan oleh Mas Randika. Untuk teman-teman mohon disiapkan juga PC atau laptopnya, terutama yang kemarin sudah kita lakukan instalasi Laravel di beberapa minggu yang lalu ya, 3 minggu yang lalu. Itu nanti akan kita gunakan lagi di hari ini. Ya, nanti sambil dibantu Mas Randika juga untuk menyiapkannya. Sebelum kita mulai training pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, agar training kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat cukupkan. Untuk memulai training pada pagi hari ini, langsung saja saya persilahkan kepada Mas Randika untuk membawakan materinya. Silahkan Mas Randika. Oke, terima kasih Mas Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, present. Nah, seperti tadi yang dibilang oleh Mas Bagus, kita akan menggunakan Laravel yang di pertemuan keempat kita sudah lakukan instalasi satu project. Itu nanti kita akan gunakan di pertemuan hari ini. Jadi hari ini kita akan ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama ada kelas, atribut, dan function. Kemudian nanti arsitektur Laravel sendiri. Kemudian dari beberapa arsitektur Laravel yaitu view, route, controller, sama model. Oke, sebelum kita masuk Laravel, kita sedikit mengenal dulu apa itu kelas, atribut, dan function. Jadi di sini kita akan banyak menggunakan ini ya, kelas. Kelas di sini itu suatu kerangka kerja yang nantinya di dalamnya itu menyimpan atribut dan function. Jadi bisa dibilang kelas ini adalah sebuah wadah untuk menyimpan atribut dan function. Kalau dianalogikan, kelas ini contohnya adalah laptop, yang dimana nanti laptop itu mempunyai merek, warna, dan juga fitur-fitur. Dan kemudian laptop itu nanti bisa melakukan sesuatu kayak menyalakan laptop, kemudian membuka folder, seperti itu. Jadi di sini kelas ini adalah laptop itu sendiri. Jadi kelas ini merupakan wadahnya nanti untuk ketika laptop misal akan dinyalakan, seperti itu. Jadi kelas ini adalah laptop itu sendiri. Kemudian untuk penulisannya, kelas diawali dengan sintak kelas seperti yang ada di contoh ini. Kita akan langsung bahas di praktek di akhir karena kita akan bahas Laravel juga. Ini kelas. Kemudian setelah kelas itu ada yang namanya atribut. Atribut tadi itu adalah data yang terdapat pada kelas. Kayak contoh tadi, kelas itu adalah laptop, maka data yang dimiliki laptop ini apa aja? Kayak misal contohnya merek tadi, kemudian warna, kemudian juga ada fitur, itu adalah atribut. Jadi
apa yang data yang ada pada kelas itu adalah atribut. Kayak contoh lain, semisal kita mempunyai kelas mahasiswa, maka atributnya adalah nama, sel NIM, kemudian tanggal lahir, dan sebagainya. Itu adalah atributnya. Oke. Terus kemudian untuk cara penulisan atribut sendiri diawali dengan var, yang artinya variabel. Kemudian penamaannya menggunakan dolar. Kemudian nama atributnya. Seperti itu. Itu adalah atribut. Jadi jika tadi laptop itu mempunyai atribut merek, warna, fitur, jenis, seperti itu. Itu adalah atribut. Kemudian yang terakhir adalah function. Function ini adalah fungsi di dalam sebuah kelas yang berguna untuk melakukan sesuatu perintah. Jadi kalau tadi semisal ada laptop yang sudah mempunyai atribut atau ciri-ciri, nah fungsinya ini adalah gimana untuk melakukan sesuatu dari kelas itu. Jadi semisal kayak laptop punya fungsi dihidupkan laptopnya, gitu. Jadi kalau contoh lain adalah mahasiswa, fungsinya adalah mengerjakan tugas, fungsinya seperti itu. Jadi function ini adalah sebuah fungsi yang digunakan dalam kelas untuk melakukan suatu perintah-perintah. Seperti itu. Jadi function dan atribut ini itu akan ada di dalam sebuah kelas. Seperti itu. Jadi dan function ini yang akan mengembalikan sebuah nilai. Jadi kalau semisal kita membuat sebuah kelas ingin mengembalikan nilai itu menggunakan function. Karena di sini function adalah yang menjalankan perintah-perintah dari kelas itu sendiri. Seperti itu. Jadi ini semisal contohnya ada laptop, kelas laptop yang mempunyai atribut seperti merek, warna, kemudian dia mempunyai fungsi menghidupkan menghidupkan laptopnya. Nanti untuk mengembalikan suatu nilai, dia akan ada di dalam sebuah function hidupkan laptop. Seperti itu. Jadi saya coba contohkan menggunakan PHP. Kita membuat tag PHP. Kita membuat sebuah kelas. Laptop. Ini. Yang dimana kelas laptop ini mempunyai variabel atau atribut merek, warna. Kemudian di dalam kelas laptop ini punya function karena nanti dia akan menampilkan semisal laptop. Cara pemanggilannya adalah dengan menggunakan semisal sebuah objek. Kita membuat sebuah objek baru karena misal laptop Asus. Dan ketika saya ingin menghidupkan laptop, berarti dengan cara laptop Asus
kita panggil fungsinya. Ini. Saya jalankan dulu. Seperti ini, dia akan langsung membalikan nilai dari fungsi ini. Jadi ini adalah sebuah kelas, kemudian yang memiliki atribut sini, dan memiliki sebuah function yang dimana ketika kita membuat satu objek baru, kita tinggal hanya memanggil fungsi yang ada pada kelas tersebut. Gitu. Misal kita membuat function baru, kan, kita tinggal ganti function yang akan kita panggil, semisal yang matikan ini, dia akan langsung membalikan sudah mati. Seperti itu. Itu pengenalan kelas, atribut, dan function. Tuh. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Mas, izin. Ya. Mas. Ya. Mau tanya, Mas, ini untuk fungsi new itu apa ya, Mas? Atau apakah sama dengan fungsi global? Ini mengibaratkan kita membuat sebuah objek baru. Jadi kita harus mendefinisikan seperti ini. Jadi laptop Asus ini adalah ibaratnya kayak apa ya? Kayak bukan inkarnasi, kayak duplikat dari laptop ini. Nah, istilahnya laptop Asus ini sama, mempunyai atribut juga, warna dan merek, dan fungsinya juga sama. Nah, jadi ketika laptop Asus ini ingin melakukan fungsinya, kita tinggal panggil fungsi ini. Jadi new ini adalah mendefinisikan objek baru, objek dari laptop yang memiliki kelas laptop. Jadi semisal kayak ada masnya bikin kelas baru, kelas PC gitu. Nanti kalau memang dia merupakan objek dari PC, kita menggunakan new PC seperti itu. Oh, siap-siap, Mas. Berarti untuk mengekspresikan class itu harus dengan new atau bisa langsung aja, Mas? Misalkan kayak dolar laptop gitu. Kalau gitu nanti dia tidak bisa memanggil dari fungsi laptop sendiri, Mas. Jadi kalau memang mau dia harus menggunakan fungsi yang ada pada kelas laptop, kita harus mendefinisikan laptop terlebih dahulu. Kayak gitu. Oh, baik-baik, Mas. Terima kasih banyak, Mas. Ya. Oke, kita lanjut. Kita sekarang akan masuk ke Laravel. Dimana sudah dijelaskan dari pertemuan sebelumnya, Laravel
framework PHP yang dimana nanti dia sudah memiliki library-library yang kita tinggal pakai. Sebelumnya PHP yang waktu saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, yaitu ada yang ingat MVC. MVC adalah model view controller, itu adalah suatu proses yang digunakan nantinya. Tapi di Laravel ini ada satu tambahan proses, yaitu routing. Ini proses kedua. Jadi pada Laravel ini yang harus digarisbawahi adalah prosesnya harus melibatkan view routing controller yang harus wajib ada prosesnya. Jadi ketika perbedaannya dengan PHP kemarin kan ketika kita membuat sebuah HTML, kita langsung tinggal panggil aja filenya atau PHP, itu akan langsung muncul. Berbeda dengan Laravel, Laravel di sini harus istilahnya ada prosedurnya, ada code convention-nya. Jadi ketika kita menggunakan Laravel, kita harus urut prosesnya, mulai dari view, yang view itu mengakses ke routing. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Apakah sudah terlihat presentasinya? Sudah, Mas. Terima kasih. Ya. Jadi saya ulangi tadi, proses Laravel harus urut, tidak bisa langsung memanggil nama file seperti PHP kemarin. Jadi prosesnya mulai dari view, yang kalau MVC kemarin langsung ke controller, tapi di sini Laravel ada satu proses lagi yaitu routing. Routing di sini adalah satu jembatan yang menjembatani antara controller dan view. Jadi user ibaratnya nanti request-nya ke routing, dan di mana routing ini akan mengarahkan apa yang dibutuhkan user. Seperti contohnya user ingin membuka halaman nilai. Routing akan mencari di situ ke arah mana controller dari halaman nilai. Gitu. Di sini nanti ketika semisal apa yang dibutuhkan user itu membutuhkan database, maka dia akan mengakses model. Model ini baru mengambil data di database. Tapi jika dia tidak membutuhkan model atau tidak membutuhkan data dari database, controller langsung mengirim datanya ke view yang akan ditampilkan ke user. Contohnya yang tidak menggunakan database adalah misal ingin membuka halaman nilai. Itu tanpa membutuhkan data-data nilai, maka controller langsung membalikannya ke view. Tapi jika user membutuhkan data-data yang berhubungan dengan nilai yang adanya di database, maka controller akan menghubungi model dan model akan mengambil data dari database. Seperti itu. Jadi yang harus benar-benar dipahami di sini adalah proses berjalannya suatu web menggunakan Laravel. Jadi memang harus ada routing, ini harus ada karena view tidak bisa langsung menghubungi controller. Jadi harus melalui root seperti itu.
Sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin dari arsitekturnya. Oke, kalau belum ada, kita lanjut. Oke, kita pertama adalah view. Sama seperti yang kita pelajari sebelumnya. View digunakan menampilkan halaman website atau yang digunakan user untuk berinteraksi dengan website. Jadi, view ini nanti tempatnya file HTML pada umumnya. Tapi perbedaannya di Laravel nanti itu tidak menggunakan format HTML. Tapi Laravel di sini menyediakan untuk view itu harus bertipe bleed.php. Jadi Laravel di sini sudah istilahnya mengatur semuanya. Jadi kita tidak bisa menyimpan view ini dalam format HTML. Tapi harus dengan format bleed.php. Contohnya kayak gini, home.bleed.php. Ini sudah wajib, nggak bisa diubah-ubah. Kemudian letak filenya itu berada pada folder resource, kemudian views. Kan di sini ini resource views. Nah, ini. Jadi nanti untuk semua file HTML itu kesimpannya di sini. Wajib di sini. Ini seperti udah ada contohnya dari Laravel sendiri. welcome.bleed.php. Gitu. Ini contohnya. Untuk prakteknya nanti kita langsung di akhir. Kenapa? Karena Laravel seperti saya bilang harus satu proses. Ketika kita membuat view-nya aja tapi belum ada routingnya, itu juga nggak akan bisa jalan. Begitupun dengan sebaliknya. Jadi kita pahami dulu konsep-konsepnya dan letak filenya. Di sini letak view itu ada resource. Jadi ketika ingin kita membuat sebuah file view baru, kita pada views, klik kanan, new file. Kita semisal membuat fitur. Di sini harus dengan .bleed.php. Itu. Jadi yang bisa diakses oleh Laravel file view itu harus berformat bleed.php. Itu. Nanti baru di sini kita membuat sebuah HTML. Itu. Itu untuk views. Jadi yang harus benar-benar diingat letaknya ada di resource, kemudian views, baru tuh filenya berada di situ. Ini jika teman-teman ingin istilahnya agar rapi, kita membuat folder baru di sini juga bisa. Folder, misal folder mahasiswa. Nanti file-file yang file view yang berhubungan dengan mahasiswa diletakkan di sini dalam folder mahasiswa seperti itu. Itu adalah konsep views dari Laravel. Jadi dia berada di resource, kemudian views itu yang baru bisa diakses oleh Laravel. Oke, setelah views kita bahas root. Dan dimana tadi yang saya katakan root di sini penghubung antara view menuju ke controller. Jadi di sini view tadi tidak bisa mengakses controller jika tidak melalui
root itu. Jadi di sini root ini hanya ada satu file, yaitu di folder sini root yang web.php sini. Ini adalah nanti yang menghubungkan view ke controller. Nah, cara pembacaannya ini adalah root get. Ini adalah link webnya. Jadi semisal ini karena cuma hanya slash itu tanpa, ibaratnya linknya tanpa slash, jadi di home. Jadi semisal nanti ada slash nilai, berarti nanti pada linknya slash nilai, seperti itu. Nanti kita akan coba contohkan. Jadi konsepnya seperti ini. Di sini sebenarnya bisa langsung menggunakan function yang dimana mengembalikan tanpa harus ke controller. Tapi karena nanti semisal kita membuat sebuah website yang besar, agar developer tidak kebingungan, maka standarnya itu routing hanya sebagai penjembatan saja. Jadi tidak semua fungsi diletakkan di sini, karena kalau kita membuat sebuah website yang besar itu akan banyak sekali bawah. Makanya kenapa root di sini kita gunakan sebagai hanya jembatan aja. Jadi agar kita sebagai developer tidak kebingungan saat membuat sebuah website. Seperti itu. Itu adalah konsep root. Kemudian setelah view tadi ke jembatan root, kemudian kita menuju ke controller. Nah, di sini sama seperti PHP, controller di sini yang mengelola data yang diambil dari model. Kemudian letak controller ada pada folder app sini, kemudian HTTP, kemudian pada controller ini. Nah, tapi pada Laravel sudah menyediakan command line untuk membuat controller. Jadi saya contohkan. Jadi kita masuk dulu ke directory project-nya. Ini masuk. Kemudian kita menuliskan sintak PHP artisan make controller, kemudian nama controllernya, semisal fitur controller seperti ini. Laravel akan otomatis membuatkan satu controller yang sudah ada defaultnya seperti ini. Jadi otomatis langsung terbuat satu file controller. Jadi teman-teman nggak perlu kopas-kopas seperti itu. Kita sudah disediakan satu command yang developer selalu gunakan untuk membuat sebuah controller. Itu. Jadi di sini sudah terbentuk kelas yang dimana maksudnya extend ini adalah dia mengambil fitur-fitur yang ada pada controller ini. Jadi controller.php ini jangan dihapus. Jadi dibiarkan aja bawaan dari Laravel. Tinggal kita membuat satu controller. Seperti itu. Nanti dimana nanti yang akan melakukan prosesnya itu di dalam fungsi ini. Seperti itu. Mungkin sampai controller dulu, ada yang mau ditanyakan sama teman-teman? Atau masih mengikuti semua dari prosesnya?
Lanjut dulu, Mas. Oke. Oke, itu controller. Jadi kita tidak bisa semena-mena membuat controller baru langsung dari klik kanan numpal. Kita dianjurkan untuk membuat controller dengan command line tersebut di sini. Jadi Laravel langsung membuatkan satu controller baru buat kita yang sudah terkoneksi dengan library lainnya. Itu. Oke. Kemudian yang terakhir adalah model. Di sini sama seperti PHP juga. Di model di sini sebagai perantara untuk pengambilan data atau penginputan data ke database. Nah, nanti di sini tadi controller tadi itu mengakses model yang dimana model ini nanti yang akan mengambil data ke database. Jadi di sini Laravel menyediakan ibaratnya fitur yang sangat kompleks ya. Jadi ketika controller membutuhkan data dari database, dia membutuhkan models. Seperti itu. Sama seperti controller, model berada pada folder app, kemudian di models ini. Laravel sudah membuatkan contoh sini bahwa model sama ketika kita membuat sebuah model, kita dianjurkan untuk menggunakan command line hampir sama, cuma perbedaannya adalah pada mic-nya diganti model. Karena tadi kan controller, jadi PHP artisan make controller. Sini sedangkan model PHP artisan make model, nama modelnya kita buat PHP artisan make V2 model, nama modelnya. Jadi kita membuat model fitur. Otomatis fitur akan langsung tercreate di sini. Defaultnya seperti ini dari sebuah model yang disediakan oleh Laravel. Berada pada models. Dulu sekedar informasi, Laravel versi 7 itu masih di luar folder model. Sekarang versi 8 sudah ada folder baru yaitu folder models. Dulu di Laravel 8 ke bawah itu berada langsung di app sini, kemudian langsung nama-nama filenya seperti itu. Sekarang yang versi 8 sudah menggunakan folder baru yaitu models. Jadi sudah ada yang lebih istilahnya merapikan, lebih rapi lagi. Model berada di folder models. Seperti itu. Oke, karena kita sudah membuat semua yang kita butuhkan, kita akan coba langsung praktek. Tapi di sini kita belum menggunakan models karena nanti models akan ada pertemuan di hari Rabu yang akan terkoneksi ke database. Jadi kita di sini akan menggunakan view, routing, dan controller. Oke. Misal kita di sini tadi kita membuat web dari yang dulu kita buat Bootstrap, yang belajar Bootstrap. Nah, kita sini kita kopas, ini kita masukkan ke dalam fitur .blade.php ini. Ini. Kita di sini sudah membuat satu view. Di sini kita belum bisa akses karena kita belum mempunyai routing. Oke, kita membuat root di sini. Bentar.
kita akan membuat routine di sini. Yang welcome biarkan aja, membuat di sini. Add, kemudian slash fitur, yang dimana nanti linknya adalah slash fitur. Kemudian sebelum kita terkoneksi ke controller, kita di sini membuat use, kemudian app, kita akan mengakses folder controllernya di sini, pp, ttp, controller, dan fitur controller. Ini kita sudah membuat satu koneksi, mana kita membutuhkan satu controller, ini fitur controller, agar kita bisa terkoneksi ke dalam controller tersebut. Ini fitur class, kita semisal membuat function nantinya view fitur, dan kita beri nama di sini. Nama ini nantinya akan diakses oleh view untuk memberitahu routing, memberitahu ke root untuk apa sih yang ingin diakses oleh view, seperti itu. Misal kita beri nama fitur. Oke, kita sudah membuat satu routing. Kemudian kita langsung membuat satu function di sini. View fitur, karena tadi kita memberikan di sini adalah view fitur, nah kita harus membuat function yang sama. Ini. Dan di sini kita langsung, karena bisa membalikan pattern tadi hanya function, kita mengembalikan pattern. Karena kita ingin menampilkan sebuah halaman, maka apa yang harus kita return adalah view. Ini. Dan view ini berisikan nama file dari view, yaitu kan fitur.blade.php. Maka kita di sini memasukkan fitur ini. Oke. Kita coba. Untuk menjalankan Laravel, kita tidak perlu menggunakan XAMPP. Coba kita tutup XAMPP di sini. Kita di sini menggunakan satu komandan lagi, yaitu php artisan serve. Nah, dia akan menjalankan di sini. Coba. Karena tadi default tadi yang saya bilang routingnya, ketika dia hanya slash seperti ini, dia defaultnya akan seperti ini. Jadi ketika kita ingin mengakses fitur, dia akan mengarahkan ke halaman fitur. Tapi masih seperti ini karena kita belum memindahkan aset. Kemarin kan karena kita menggunakan Bootstrap, kita ada beberapa aset-aset yang dipanggil. Jadi kita harus copy dulu datanya. Kemarin ini aset, kita pindahkan ke folder Laravel tadi, kita letakkan pada public. Public di sini digunakan untuk meletakkan aset-aset kebutuhan di Bootstrap, kemudian gambar-gambar, itu kita letakkan pada folder public. Seperti itu. Nah, jadi seperti ini. Jadi ketika kita mengakses ini, fitur, ibaratnya user, saya ingin mengakses halaman fitur.
Kemudian kita memasukkan linknya ini, fitur. Kemudian routing membaca. Oh, user membutuhkan halaman fitur. Oke, jadi di sini routing mengarahkan dia ke fitur controller, kemudian mengarahkan ke function view fitur. Maka di sini langsung controller langsung mengembalikan halaman fitur. Itu. Kita contohkan lagi seperti ini biar kita bedakan. Kita hapus. Hapus saja. Biar sedikit membedakan. Kita coba tadi mengubah file welcome. Welcome ini. Kita hapus. Kita pindah ini. Oke. Kita coba balikan. Seperti ini. Saya akan memberikan contoh lagi. Ketika kita mengakses halaman fitur ini, dia akan mengarah ke fitur yang tadi. Jadi pada ini ketika kita membuat sebuah link kan menggunakan href. Nah, ini kita rubah menggunakan kurung kurawal tutup ini. Kita memanggil sebuah root ini. Dan di dalamnya itu adalah nama dari root. Misalnya kita ingin mengakses fitur. Berarti kita memanggil fitur ini. Memanggil fitur ini. Kita panggil di sini. Kita save. Dia akan langsung mengakses si fitur. Nah, seperti ini. Sama di fitur kita berikan juga di sini root. Nah, di sini belum mempunyai nama. Kita beri nama ini. Home. Seperti itu. Itu adalah fungsi dari root. Itu prosesnya. Jadi dari sini, jika user ingin mengakses sini, root akan membaca. Dia ingin mengakses halaman fitur seperti ini. Atau dia ingin mengakses root dengan nama fitur. Karena kita tadi sudah mendefinisikan di sini root, dia akan menuju ke fitur. Maka di sini root akan langsung membaca, oh user butuh akses menuju ke fitur. Maka di sini langsung akan dari root akan baca, oh berarti yang dibutuhkan adalah fitur controller dengan function view fitur. Maka dia langsung membaca ke fitur controller di sini, baca fungsinya, kemudian apa yang dibutuhkan, ternyata dia mengembalikan sebuah halaman fitur. Maka dia langsung akan mengembalikan sebuah fitur. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan dari prosesnya. Atau sudah cukup jelas, teman-teman? Dari proses mulai view ke root ke controller
ada yang kurang jelas. Oke, kalau masih jelas, selanjutnya kita akan membahas tentang root post. Ini kan get. Ketika kita merubah ke root ke post, maka di sini akan error. Kenapa? Karena metode post ini biasanya digunakan pada form. Jadi ketika kita mengakses dengan cara seperti ini tidak bisa, karena dia akan mengalami error. Untuk mengakses seperti ini kita menggunakan get. Ketika kita mengakses form dengan get pun dia akan juga mengalami error. Seperti itu. Jadi di sini harus menggunakan get. Lalu dia bisa. Di sini kita akan coba membuat satu contoh root menggunakan post dengan menggunakan form inputan. Kita ambil dari sini contohnya. Ini. Nah, jadi pada form kita tambahkan metode post. Kemudian kita tambahkan action, yang dimana nanti action ini yang akan mengakses ke routing. Misal kita beri nama post nilai itu. Ini. Kemudian kita membuat button, gunakan untuk submit. Ini. Harus rapi, kita berikan dan ini. Ini akan error, kenapa? Karena kita belum membuat routing post nilai. Laravel akan membaca secara langsung ketika kita menuliskan akses root pada view, tapi kita belum membuat rootnya, itu akan Laravel akan memberikan error seperti ini. Jadi ketika kita membuat root ini, kita harus langsung membuat routingnya. Nah, kita tadi buat post, kita buat root, post, ini, post fitur, sama, kita akan menggunakan fitur controller, kelasnya, kita akan nanti membuat sebuah function submit fitur. Seperti tadi kita beri nama post nilai bersama post nilai. Oke. Ini dia akan bisa. Dia masih error karena kita belum membuat
akan error seperti ini. Pada Laravel, ketika kita membuat sebuah form, kita juga harus membuat satu inputan. Kita akan bahas di Laravel yang selanjutnya. Apa itu srf token? Error karena kita belum buat controllernya. Kita akan buat satu function lagi, function dengan nama submit fitur. Oke. Kita akan juga mengembalikan sebuah view baru, itu misal after post. After post. Nah, di sini kita harus membuat satu file view baru di sini yang bernama after post fitur. After post fitur, jangan lupa late.php. Oke, di sini kita membuat teks biasa, lalu jalankan. Terus webnya kita cek. Coba tebak di sini. Bentar. Sebentar. Expired. Oh, dan ternyata ini salah. Value. Ini. Jadi tadi kenapa ada kesalahan? Karena pada Laravel ketika kita membuat sebuah form, kita harus mendefinisikan underscore token ini dengan value ini. Itu sudah
apa ya, istilahnya sudah menjadi default dari Laravel sendiri. Jadi sudah wajib harus ada nama seperti ini, karena dia mendefinisikan tokennya. Jadi Laravel itu harus ketika submit sebuah form harus mempunyai token seperti itu. Jadi itu contoh dari post. Ketika kita sini membuat jadi get, kita coba apakah bisa. Dia langsung mengembalikan seperti ini. Dia tidak support untuk metode get. Kita coba di sini, kita ganti get juga. Ini baru bisa ketika kita berubah menjadi get juga. Tapi di sini perbedaannya adalah apapun yang kita inputkan akan masuk di sini. Itu adalah perbedaan get dan post. Jadi ketika kita istilahnya membuat form dengan get, itu data dari apa yang kita inputkan akan masuk di link tersebut. Seperti ini. Jadi itu perbedaan perbedaan get dan post. Seperti itu. Ya, kita buat yang ini post. Kita tidak bisa. Error karena kita tidak kalau post ini hanya bisa istilahnya di trigger dengan sebuah tombol. Itu. Jadi post ini bisa digunakan hanya untuk form, sedangkan get kita bisa gunakan untuk link ataupun form. Dengan catatan ketika kita menggunakan get pada form akan menampilkan data-data yang kita inputkan. Seperti itu. Oke. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait dasar dari Laravel sendiri. Yang mau bertanya terlebih dahulu atau ada yang kurang jelas? Mungkin dari Pak Ahmad Rifki, Pak Fajar, Pak Santoso, Pak Rahal, ada yang mau ditanyakan? Mas, mau nanya Mas. Ya, silakan. Mungkin sekedar review aja. Perbedaan mendasar Laravel dan Bootstrap itu sebenarnya terletak di mana sih Mas? Oke. Kalau Bootstrap itu bukan lebih ya. Kalau Bootstrap ini digunakan untuk mempercantik aja ya, mempercantik web menjadi seperti ini, ada style dan segala macam. Kalau Laravel itu adalah framework dari PHP-nya sendiri, jadi proses di belakangnya sendiri seperti itu. Jadi Bootstrap ini hanya untuk menampilkan aja, sekedar hanya tampilan. Seperti itu. Oh, begitu. Baik Mas. Oke. Mungkin ada lagi? Pak Rahal mungkin atau Pak Hanif? Mau ditanyakan? Kalau saya belum Mas, masih ngikutin aja. Belum ada nih Mas, sementara masih mencerna ini.
Cukup bingung soalnya. Bingung di mananya Pak? Mungkin bisa ditanyakan aja. Yang masalah ini Mas kayak misalkan untuk ke view nyambung lagi ke routernya itu bolak-balik sih masih kurang nangkep itu ya Mas. Oke, saya jelaskan lagi ya dari awal. Jadi misal contoh dari ini kosongan. Jika saya ingin mengakses halaman fitur ini, sini user ingin mengakses fitur ini. Nah, dari tombol ini kan tadi sudah ada ini ref mau kemana sih ini tombol ini seperti itu. Jadi sudah didefinisikan dia akan memanggil root dengan nama fitur. Jadi tombol ini dia akan memanggil root dengan nama fitur. Root dengan nama fitur itu di sini adalah ini. Nah, jadi setelah user melakukan aksi ke tombol tersebut, maka langsung akan memanggil root dengan nama fitur, yaitu ini. Dengan nama fitur. Dari nama fitur ini dia mengakses kemana, seperti itu. Jadi dia di sini membaca, dia mengakses fitur controller dengan function view fitur. Oke, jadi di sini root dengan nama fitur akan memanggil fitur controller dengan function view fitur. Maka dia akan langsung melihat ke fitur controller, view fitur, ke function ini. Dia mengembalikan apa sih di situ? Nah, ternyata di view fitur ini dia mengembalikan satu halaman, yaitu view dengan nama halaman fitur. Oke, dia langsung mengecek ke views, resource views, fitur. Oh, ini yang dikembalikan, maka dia langsung mengembalikan halaman fitur. Seperti itu. Jadi dari view dia melihat ke nama ini, oh namanya fitur, maka dia akan mengembalikan ini fitur apa yang dikembalikan oleh fitur controller function view fitur. Seperti itu. Sampai sini Pak Rahel masih bingungan atau? Oh iya Mas, udah nangkep ini Mas. Nangkep Mas. Oke. Jadi ibaratnya ya tadi yang root itu hanya untuk menjembatani saja ya ibaratnya. Iya. Untuk membantu aksesnya. Ya, seperti itu. Ada lagi mungkin? Mungkin Pak Fajar, atau Pak Santoso, Pak Gunawan, Bu Rosa mungkin ada pertanyaan? Sementara belum Mas Randika. Oke. Masih bingung nih sambil loading nih. Bingung di mananya Pak? Masih loading Mas Randika. Oh ya. Otaknya yang loading maksudnya. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Mungkin Pak Gunawan atau Bu Rosa? Bu Ania?
Oke, kalau Bu Ania, ada yang mau diomongkan? Sebentar belum ada, Mas. Oke. Belum ada Mas, sementara masih baru selesai nyatat ini loh, ketik yang sudah di Sublime Text ini. Oke. Oke. Setelah kita membahas Laravel yang sangat dasar tadi, mungkin kalau pertemuan saat ini hanya itu yang merupakan dasar dari Laravel, karena masih ada banyak waktu, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu aja dari teman-teman peserta. Jadi sedikit saya ulangi pelan-pelan ya. Jadi konsep dasar dari Laravel sendiri memang seperti ini, berpindah-pindah halaman aja. Yang penting dari materi hari ini paham dari proses berjalannya Laravel, dari arsitekturnya, karena memang berbeda dengan PHP yang kemarin. Jadi ketika kita ingin mengakses controller, jangan lupa melalui routing, karena dia otomatis akan nggak akan bisa akses langsung ke controller. Oke. Mungkin dari teman-teman sudah ada yang berhasil mencoba untuk satu proses yang berpindah halaman ini aja dulu. Mungkin bisa sambil dicoba, nggak apa-apa. Karena kita masih ada banyak waktu. Atau sudah ada yang bisa? Kalau di presentasinya sering kali menjadi besar Mas, sehingga untuk ngikutin agak susah. Besar gimana? Kayak sekarang ini jadi besar. Untuk nulis kode-kodenya tadi. Menjadi besar. PPT-nya atau apakah teman-teman yang lain juga mengalami menjadi besar? Coba saya ulang sih. Sudah terlihat jelas? Sudah Mas. Oke. Atau teman yang lain? Atau teman yang lain sudah berhasil mencoba? Dari view, kemudian ke routing, kemudian ke controller. Ya, Pak Ahmad. Enggak Mas, ini lagi proses. Mungkin nanti kelanjutannya bisa nonton dari rekaman gitu, biar gak ngulang lagi. Oh gitu. Ya.
Oh iya Mas. Ya. Sorry Mas, ini kan ada, saya juga sempat baru ini yang ngelihat Laravel gitu. Sebenarnya ini kan framework-nya Mas, kok kesannya kayak ini loh, kayak ini lebih kompleks ya dari CodeIgniter itu Mas. Sebenarnya apa sih yang keunggulannya Laravel dari CodeIgniter itu Mas? Kalau keunggulannya pasti karena fiturnya lebih lengkap ya. Karena dia sudah membawa beberapa library-library. Kayak contohnya nanti misal ada library download CSV, download PDF, itu Laravel sudah menyediakan semua. Dan kalau bandingkan CI lebih sebenarnya sama kan karena sama-sama PHP. Cuma Laravel ini banyak apa ya, istilahnya banyak library yang belum tentu disupport juga sama CI. Dan lebih terstruktur kalau menurut saya itu. Oke Mas. Ya mungkin buat kami yang awam ini kok kayak jadi lebih banyak gitu kesannya gitu. Iya. Kami kan awam banget ya sama beginian ini. Ini baru kami mulai belajar untuk ini. Ya. Mungkin nanti kalau dari Laravel sendiri yang paling banyak digunakan, nggak semua digunakan, bukan nggak digunakan ya, nggak ibaratnya nggak diubah-ubah. Kebanyakan nanti ya pada view, controller, model, root, itu nanti yang paling sering kita ubah-ubah. Jadi folder-folder di sini hanya pendukung kalau menurut saya. Tuh, folder-folder setting dari Laravel sendiri. Seperti itu, Mas. Oke Mas, siap. Nanti kami coba belajar lagi Mas. Makasih banyak Mas. Ya. Pak Santoso untuk sudah ketemu ya, baru mau saya jawab. Sudah Mas, ini nyari-nyari nih. Ya. Oke, untuk pertemuan Laravel dasarnya cukup di sini aja. Nanti kita untuk dokumentasinya sudah saya taruh di PPT di laravel.com. Itu dokumentasinya lengkap di situ. Mungkin teman-teman mau mencoba-coba atau mengotak-atik programnya bisa melihat di dokumen Laravel itu. Dasarnya itu aja. Mungkin saya kembalikan ke Mas Bagus. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Randika sudah memberikan materinya. Jadi seperti itu teman-teman terkait Laravel. Mungkin saya resum aja. Jadi Laravel itu adalah sebuah framework untuk penulisan code yang menggunakan bahasa pemrograman PHP. Tadi Mas Rahel sempat menyebutkan CodeIgniter juga, itu juga sebenarnya framework. Tapi untuk Laravel ini sebenarnya dia framework yang lebih lengkap daripada CodeIgniter. Dan pemakainya juga lebih banyak daripada CodeIgniter. Karena Laravel ini memang lebih rapi ya dalam menyusun frameworknya. Jadi ada bagian untuk membuat tampilan sendiri, kemudian ada bagian untuk membuat routing URL sendiri, kemudian ada bagian untuk application logic di controllernya sendiri. Jadi nanti teman-teman ketika sudah memahami konsep
view, kemudian root, kemudian controller dengan baik, nanti akan lebih mudah, lebih merasa mudah dalam menggunakan Laravel ini. Mungkin untuk selanjutnya bisa dipelajari juga di dokumentasi Laravelnya. Nanti juga mungkin saya carikan sumber-sumber lain yang lebih bisa menjelaskan lebih detail lagi tentang Laravel ini seperti apa. Dan di minggu depan kita juga akan melanjutkan pembahasan terkait Laravel ini. Rencananya kita akan membahas tentang model. Model itu fungsi untuk mengambil data atau mengkoneksikan antara aplikasi dengan database. Nanti juga akan dibawakan lagi oleh Mas Randika. Tapi teman-teman kalau misalkan di pertemuan hari ini masih kurang jelas, nanti bisa ditanyakan di grup juga. Apabila dibutuhkan mengulang lagi ya mungkin minggu depan kita ulangi lagi sejenak gitu ya tentang dasar-dasarnya seperti apa gitu. Oke, sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan dulu? Ya, kalau tidak ada, sudah tidak ada ya, saya tutup aja untuk pertemuan hari ini. Oh iya, jangan lupa kemarin kita ada kuis ya, ada kuis terkait query database. Bagi teman-teman yang masih belum mengerjakan, masih bisa mengerjakan sampai hari ini. Jadi masih saya buka untuk pengerjaannya. Nanti untuk skornya seperti apa akan saya share setelah semua selesai mengerjakan. Setelah waktu pengerjaan saya tutup hari ini juga. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya pada pagi hari ini. Terima kasih sudah mengikuti proses training secara baik, masih semangat juga. Saya mewakili teman-teman Paskom mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar yang sudah kita pelajari hari ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.